Shalom saudara, jumpa lagi di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan kita terambil dari Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud menuliskan Mazmur pasal yang ke-23, kalau kita membacanya dengan saksama, Daud menuliskan ini berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan. Daud mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa dengan Tuhan ketika ia masih menjadi seorang gembala domba. Pada zaman dahulu, Daud adalah seorang gembala yang dipercayakan menggembalakan domba ayahnya yang hanya 2-3 ekor. Di tengah-tengah penggembalaan itu, Daud merasakan benar bagaimana Daud berjuang untuk melindungi domba-dombanya. Entah itu dari serangan singa, entah itu dari serangan binatang buas lainnya, beruang, atau apapun. Daud mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Nah, hal ini juga yang Daud kaitkan ketika dia menulis Mazmur ini. Mazmur ini seperti hasil dari hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Daud betapa mengenal Tuhan dengan sangat baik. Dia menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala yang baik, yang menuntun Daud, yang memberikan Daud yang terbaik untuk kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan Daud sudah mengalami banyak sekali peperangan. Daud sudah mengalami banyak sekali pahit getirnya kehidupan. Ada banyak hal buruk yang terjadi dalam kehidupannya. Buronan, pelarian, orang mencoba membunuh Daud, bahkan keluarga yang mengkhianati dia. Banyak sekali hal buruk yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tetapi Daud percaya dalam pengalamannya. Dia meyakini bahwa Allah yang dia layani, bahwa Tuhan yang ia layani adalah seperti seorang gembala. Bagaimana seorang gembala yang baik bertanggung jawab untuk membimbing dombanya ke tempat yang terbaik. Keyakinan ini saya percaya timbul bukan berdasarkan Daud dalam keadaan yang sudah baik-baik saja, bukan. Tapi justru Daud dalam keadaan yang tidak baik, tetapi justru dalam keadaan yang tidak baik itu Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan yang sangat amat luar biasa. Kalau kita membaca ayat-ayat di pasal 23 ini, Daud begitu mempunyai keyakinan. Daud betul-betul memiliki iman dalam kehidupannya, bahwa dia mengenal betul Allah yang sudah dia layani itu tidak akan pernah meninggalkan dia, akan memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan dia. Daud belajar dari pengalamannya. Daud belajar ketika dia menyingkirkan singa. Daud belajar ketika dia menyingkirkan beruang. Daud belajar ketika dia harus menghalau binatang buas untuk melindungi domba-dombanya. Saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang Daud alami, dia juga belajar bahwa Allah yang Daud layani itu sanggup menyingkirkan segala halangan yang menghalangi Daud. Saya percaya di tengah-tengah keadaan yang sulit yang Daud alami, dia tetap memiliki keyakinan. Dia tetap percaya, bahkan dia berkata bahwa Tuhan menyediakan hidangan di tengah-tengah lawannya Daud. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sebagai orang-orang Kristen, dahulu kita memiliki pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak kali Tuhan menolong kehidupan kita. Saya tidak tahu seberapa banyak kali ketika kita sudah di dalam ujung kehidupan kita, di masa-masa kritis kita, di masa-masa kita tidak punya harapan, di masa-masa kita
tidak memiliki betul-betul harapan yang bisa kita harapkan. Orang meninggalkan kita, orang-orang mulai menjauhi kita. Saya tidak tahu berapa banyak kita jatuh. Tapi kalau kita mau ingat lagi, berapa banyak kali juga Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, permasalahan boleh berubah, tantangan hidup boleh berubah, zaman boleh berubah, orang-orang boleh berubah. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu, kalau Tuhan pernah menolong kehidupan kita, di saat kita tidak punya harapan, di saat akhir-akhir kehidupan kita give up dengan kehidupan kita, di saat kita betul-betul tidak tahu apa yang harus kita harapkan. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, maka hari ini saya mau mengingatkan setiap kita, Tuhan kita masih Tuhan yang sama. Dahulu Dia pernah tolong kita, maka hari ini pun Dia sanggup menolong kita. Tidak peduli seberapa hebat beban yang menghimpit kita, tidak peduli seberapa hebat permasalahan menekan kehidupan kita, tapi Allah kita adalah Allah yang sama. Kalau Dia dulu sanggup menolong kita, kekuatannya tidak pernah berubah, kekuatannya tetap sama. Dan kalau dulu menolong kita, hari ini juga Dia akan menolong kita. Saya rindu untuk hari ini berdoa untuk kita sekalian, supaya Tuhan menguatkan kita, Roh Kudus menolong kita untuk kita tetap mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu ada banyak sekali permasalahan yang sampai saat ini mungkin tidak dapat kami mengerti. Ada banyak sekali problema hidup dalam kehidupan kami yang sulit untuk kami mengerti ya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak tahu kenapa Tuhan menuntun kami sampai di batas ini. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau Tuhan mengizinkan kami melewati peristiwa-peristiwa buruk dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan kami kekuatan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk tetap berani percaya kepada Tuhan yang terus akan menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya berdoa supaya firman hari ini bisa menguatkan kita, menolong kita di masa-masa kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.